Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi dawi sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman RPA? Semoga dalam keadaan sehat di puasa yang ke-11 ini dan selalu bisa menjalankan segala aktivitas ibadah puasa dengan sehat, dengan maksimal. Pada sore kali ini saya ingin mengkaji kitab At-Tibyan fi Adam bi Hamalatil Quran, karya Imam Zakaria An-Nawawi, Imam Zakaria Yahya bin Sarhuddin An-Nawawi. Kitab Tibyan ini menjelaskan adab-adab bagi orang yang hamilul Quran, orang yang membawa Quran. Hamilul Quran itu bisa orang yang hafal, bisa orang yang membawa nilai-nilai Al-Quran. Itu juga bisa diartikan hamil. Langsung saja, mari kita baca, kita niat tabarukan saja dengan kitab beliau Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina yatluna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang bisa dikatakan ta'allum, belajar, itu kalau sungguh-sungguh, karena ta'allama itu sifatnya ikut wazan tafa'ala yang berfaidah takalluf. Takalluf itu artinya berupaya dengan maksimal. Jadi kalau belajar Quran tidak serius, dia belum dikatakan ta'allamal Quran, belum masuk kategori khairul ummah atau khairun nas, sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran. Belajar itu harus takalluf, harus betul-betul berusaha sungguh-sungguh. Selanjutnya kita baca Al-Babus Salis, bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Quran wa nahyi an idzaihim. Bab menjelaskan memuliakan ahlul Quran dan larangan menyakiti ahlul Quran. Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Qala ta'ala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ayat-ayat ini menurut Imam Nawawi menjadi dalil bahwa kita harus mengagungkan syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Salah satu tanda-tanda kebesarannya Allah ini adalah orang yang ahlul Quran. Ahlul Quran di sini adalah dia yang tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi orang yang betul memahami, mentadabburi kandungan Al-Quran. Karena kalau cuma hafal, dia belum mengenal Al-Quran.
namanya ahlu keluarga itu harus saling mengenal. Kalau cuma tahu saja tapi tidak sampai kenal, namanya kenal berarti harus paham, memahami Al-Quran, itu baru bisa dikatakan ahlul Quran. Dan itulah yang menjadi syiarnya Allah. Orang yang paham isi Al-Quran, paham isi Al-Quran itu entah dengan cara membaca atau dengan menghafal, yang penting dia faham kemudian diamalkan, itulah ahlul Quran. Nah, orang yang seperti ini faham isi Al-Quran, kemudian dia mentadaburinya, mengamalkannya, inilah yang dikatakan Allah sa'airallah. Barang siapa mengagungkan tanda-tanda Allah, tanda kebesaran Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan perkara yang dihormati, yang kemuliaannya Allah, maka hal itu adalah lebih baik di sisi Tuhannya. Hurumatillah ini siapa? Ya ahlul Quran tadi, orang yang betul-betul memahami. Kita bisa kita contohkan saja ahlul Quran, kalau kita boleh sebut nama di zaman sekarang, seperti Pak Quraish Shihab. Prof. Quraish Shihab itu ahlul Quran, beliau betul-betul tahu kandungan isi Al-Quran, tafsirnya, kemudian beliau mendedikasikan hidupnya untuk membumikan Al-Quran. Itu adalah ahlul Quran. Tidak cukup ya, jangan sekedar kita berhenti di hafal bagus, tapi jangan berhenti di situ. Hafal saja kalau tidak paham, dia belum bisa mendapatkan titel atau derajat sa'irallah, syiarnya Allah. Kemudian dalam hadis lain jelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzis syaibah al-muslim wa hamilal Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzis sultan al-muqsid wa huwa hadisun hasanun rawahu Abu Dawud. Termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang-orang yang dzisyaibah, orang yang telah beruban, artinya orang tua. Kita menghargai yang tua, kemudian memuliakan hamilul Quran, orang-orang yang hafal sekaligus faham maknanya Al-Quran, tapi dengan syarat dia tidak melewati batas dan tidak wangkot, tidak keras. Artinya dia menjalankan larangan dan perintahnya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah salah satu mengagungkan Allah, mengagungkan orang ahlul Quran. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah diperintah untuk menempatkan manusia sesuai tempatnya, sesuai derajatnya. Kalau dia betul ahlul Quran, ya harus kita muliakan, karena Al-Quran ini sesuatu yang sangat agung. Orang yang bisa membawanya, membawa di dalam hatinya, kemudian memahaminya, itu harus kita muliakan betul. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa anil imamain al-jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullah ta'ala qala illam yakul ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Diriwayatkan dari imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud ahli Quran, hamilul Quran, yang berhak mendapatkan kemuliaan prestisius di sisi Allah adalah para ulama,
ulama di sini adalah orang ulama bil Quran wa bis sunnatihi. Orang-orang yang faham terhadap Al-Quran dan sunnahnya. Dan itulah yang dikehendaki wali-wali Allah. Beliau mengatakan begini, illam yakunil ulama awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan kalau ulama-ulama itu bukan waliullah, bukan kekasihnya Allah, maka Allah tidak memiliki wali sama sekali. Artinya apa? Yang berhak menjadi waliullah ya hanya ulama. Orang yang betul alim bil kitabillah, alim bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan kita salah. Kita hanya menganggap hamilul Quran itu adalah orang yang hafal Quran saja. Enggak. Itu kalau hafal saja semua orang bodoh bisa. Artinya enggak harus bertadaburi, hafalan saja tapi enggak paham. Itu kan seperti orang yang membaca Al-Quran hanya hafal tapi enggak paham. Itu seperti kal jahil lam yafham ma yatakallamu. Itu seperti orang bodoh yang dia sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Membaca Al-Quran nih, dia mengucapkan Al-Quran tapi dia tidak paham yang diucapkan. Itu kal jahil lam yafham ma takallam. Dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Orang yang paham atas apa yang diucapkan itulah hanya orang bodoh. Makanya itu kita harus upgrade. Kita harus selain kita membaca Al-Quran, baik sekali kita perbanyak bacaan Al-Quran. Tapi kita juga harus belajar sedikit demi sedikit memahami kandungan Al-Quran. Belajar itu kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang penting belajar, berusaha dengan betul-betul sungguh-sungguh belajar. Jangan berhenti hanya hafalan saja. Itu ya. Karena yang mendapatkan prestisius adalah ulama. Kalau ulama ini betul-betul ulama, maka dia pasti itu waliullah. Kalau ulama seperti Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu bukan waliullah, maka siapa lagi yang menjadi walinya Allah di muka bumi ini? Nggak ada. Oleh karenanya lah kita kadang, mohon maaf, kita kadang sangat mengagungi para wali-wali Allah. Mengagungi semisal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengagungi para waliullah lah. Oke, kita bagus mengagumi para wali-wali Allah yang masyhur itu, tapi kita lupa juga bahwa ada yang lebih berjasa, derajatnya bahkan lebih tinggi dari wali-wali itu. Itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagaimana gak berjasa untuk umat Islam. Ilmunya Imam Syafi'i, fikihnya yang dirumuskan Imam Syafi'i itu dipelajari oleh mayoritas umat Islam sedunia. Yang menjadi cara sholatnya, cara zakatnya, cara puasanya, itu hampir seluruh mayoritas umat Islam itu mengamalkan mazhab Syafi'i. Ini artinya apa? Artinya ilmunya Imam Syafi'i ini menjadi penyelamat orang-orang umat Islam hampir mayoritas sedunia. Dan nanti ada mazhab lain seperti Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik dan Imam Hambal. Tapi mohon, ini kita kan lupa, kita kadang ke makam-makam, kita mengagumi, kita tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu bagus. Tapi jangan lupa kita jaga tawassul kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, tawassul juga kepada Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hambal, karena ilmu-ilmu beliaulah yang menjadikan kita bisa menjalankan syariat Islam. Coba kalau nggak ada Imam Syafi'i, jangan bisa tahu sholat bagaimana. Coba kalau nggak ada Imam Malik, jangan tahu bagaimana zakat. Nggak tahu. Kita bisa langsung belajar Al-Quran, mungkin kita paham Al-Quran saja enggak. Makanya sekali lagi, wali paling tinggi derajatnya saya yakin adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam
Abu Hanifah dan imam-imam madhab dan imam fikih, Imam An-Nawawi, Imam Rafi'i dan imam-imam yang betul-betul alim fi syariatillah, alim fikih, alim usul fikih, itulah yang menjadi aulia selama dia selamat soleh. Saya yakin beliau-beliau adalah orang yang soleh. Makanya kita yang belajar fikih, la afdhala min fikhi, la afdhala min al-fikhi wa, artinya gak ada yang paling utama derajatnya di sisi Allah kecuali daripada ilmu fikih. Kenapa demikian? Ilmu fikih itu ilmu yang menjadikan kita bisa menjalankan aturannya Allah. Maka siapa yang lebih mulia dari orang yang ilmunya digunakan untuk beribadah kepada Allah? Mari kita muliakan ulama, khususnya para ahli fikih, Al-Quran. Al-Quran itu maksudnya faham syariat. Paham ya? Hamilul Quran, bukan hanya hafal Quran. Ini yang harus digarisbawahi. Qala Imam Al-Hafidh Abdul Asim bin Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, waffaqanallahu wa iyyaka limaradhatih wa ja'alana mimman yakhshah wa yattaqihi haqqa tuqatih, anna luhumal ulama masmumatun. Ibnu Asakir mengatakan, wahai saudaraku, semoga Allah memberi pertolongan kita untuk mendapatkan ridhonya dan menjadikan kita orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya bertakwa. Beliau mengatakan, anna luhumal ulama masmumatun, dagingnya para ulama itu beracun. Wa adatullah fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun, dan adatnya Allah kepada orang-orang yang menghina ulama akan merendahkan derajatnya orang-orang tersebut itu sudah maklum terdengar, sudah maklum terjadi. Adatnya Allah, bagi Allah akan merendahkan derajat orang-orang yang merendahkan ulama. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bithalbi ibtalahu Allah ta'ala qabla mauti bi mautil qalbi. Orang yang mencela ulama dengan lisannya, maka Allah akan menguji orang tersebut sebelum dia meninggal, tapi hatinya meninggal terlebih dahulu. Dia akan diuji dengan matinya kolbu, meninggalnya hati sebelum jasadnya meninggal. Artinya apa? Kalau orang sudah hatinya meninggal, sulit menerima kebaikan, sulit untuk diajak beribadah, sulit untuk diberi nasihat. Itu matinya hati. Orang yang biasa mencela, menggunjing ulama, maka Allah akan menguji dia dengan cara matinya hati yang dimilikinya. Ulama itu harus kita muliakan, siapapun itu. Jadi di akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan sosmed, kita mudahnya mencaci, menghujat para ulama, hanya mungkin karena beda aliran atau beda nasab. Apalagi nyun sewu banget kepada nasab-nasab Habaib, Ba'alawi itu ya. Sekarang banyak sekali di sosmed itu menerima cacian, itu jangan ikut-ikut. Kita tidak boleh ikut, terlebih orang yang kita caci adalah orang yang soleh dan minal ulama. Habib yang alim banyak, soleh banyak, Habib Jindan, Habib Lutfi, Habib banyak lagi yang soleh dan masih alim. Jangan dicaci hanya karena kamu tidak mempercayai nasabnya. Jangan sampai ikut karena luhumal ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Sekali kamu menggunjingnya, memakan dagingnya, kamu akan mati hatinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang yang dia menulayani atau menentang perintahnya Allah. Takutlah bahwa akan mendapatkan fitnah kepada kalian atau siksaan yang pedih.
Kemudian selanjutnya adabi muallimil Quran wal muta'allimi. Babur rabi' fi adabi muallimil Quran wal muta'allimi. Adab pengajar Al-Quran dan orang yang belajar. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu wa maqsudul kitab. Bab ini adalah bab inti dari kitab Tibyan ini. Bagaimana adab muallim, adab pembelajar. Wa huwa tawilun mustangsyirun jiddan. Ini panjang babnya. Wa ana usiru ila maqasidihi muhtasaratan fi fusulin. Tapi saya akan menjelaskan inti-intinya saja dan akan diringkas ke beberapa fasal. Yashula hifdhuhu supaya mudah difaham, dihafal. Faslun awwalu ma yanbaghi lil muqri' wal qari' ay yaqsidu bidzalika radhiyallahu ta'ala. Adab yang pertama bagi orang yang membaca Quran dan yang mengajarkan Al-Quran adalah ay yaqsida bidzalika ridallah. Tujuan utama kita membaca Al-Quran apa? Ridhonya Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, orang yang ikhlas memurnikan hanya untuk Allah, ridhonya Allah. Satu. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, innama yuhfadur rajul ala qadri niyatihi. Seorang laki-laki itu bisa dijaga kemuliaannya sesuai kadar niatnya. Niat kita membaca Al-Quran itu betul-betul karena Allah enggak. Itu yang menjadikan kadar kemuliaan orang yang membaca Al-Quran tetap terjaga. Kemudian lantas apa yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas murni karena Allah? Ini diriwayatkan dari Zinnun, Imam Az-Zinnun rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 perkara yang menjadi tanda ikhlasnya seseorang. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Artinya tidak ada perbedaan antara pujian ataupun cacian dari orang awam. Dipuji dan dicela dia sama, istiwa, dia tidak terpengaruh, tidak goyah. Saat dipuji dia tidak merasa bangga, tidak merasa senang. Saat dicela dia tidak sedih, tidak mengeluh. Itu tanda pertama daripada ikhlas. Wa nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Dan dia melupakan melihat amalnya. Wah, aku sudah baca Quran, berarti saya berhak mendapatkan derajat tinggi. Tidak seperti itu, tapi lupakan amal kita. Kita sudah baca berapa juz malam hari ini, kita nggak perlu diungkit-ungkit. Oh, alhamdulillah. Kalau tahadus minimal, oke, kita bersyukur iya. Tapi jangan sampai amal ini kita ungkit-ungkit terus dijadikan, oh saya loh sudah membaca Quran 3 juz, 2 juz malam ini. Ini membuktikan dia tidak ikhlas, masih mengungkit amalnya. Yang ketiga tandanya adalah waqtidau sawabil a'mal fil akhirah. Dia menuntut pahalanya amal itu di akhirat. Itu berarti kurang ikhlas. Kita mengharapkan ridhonya Allah, otomatis kita mendapatkan pahala. Yang tidak boleh di sini maksudnya tidak ikhlas, tandanya adalah kita menuntut. Aku sudah baca Quran 1 juz, nanti di akhirat harus dapat pahala yang sama dengan pahala membaca Quran 1 juz. Inilah kayak kita mendikte Allah bahwa kalau saya baca Quran ya harus dapat ganjaran. Kalau saya membaca khatam Quran ya harus dapat pahala khatam Quran. Nah ini kan tuntutan. Kita tidak niati dari awal untuk mendapatkan ridhonya Allah. An Fudal bin Iyad radhiyallahu taala, Fudal bin Iyad pernah mengatakan, tarkul amal li ajlin nasriya wal amal li ajlin nasirkun. Jadi jika kita meninggalkan suatu amal karena ada seseorang, ada manusia, itu riya. Tarkul amal li ajlin nasriyaun. Kamu nggak jadi sholat nih, wah ada orang saya takut, saya ntar dikira sombong. Riya itu.
Kita nggak mau sholat karena ada orang, karena mungkin takut dikatakan sok khusyuk, sok suci, kemudian kita nggak jadi melakukan amal. Itu namanya riya. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, wal amal li ajlin nas syirkun. Dan sebaliknya, kalau kamu beramal tak juga alasan dorongan manusia, maka dia syirik. Bukan hanya riya tapi syirik. Kalau riya kita tidak beramal karena kita takut dianggap manusia sombong, itu namanya riya. Tapi kalau kamu beramal karena alasan kamu pengen dilihat orang lain sebagai orang yang ahli ibadah, syirik itu. Nah, ikhlas bagaimana? Wal ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan kamu dari dua hal tadi. Kita meninggalkan amal ataupun beramal, tidak ada sama sekali dorongan dari manusia. Itu tanda ikhlas. Kemudian berikutnya adabnya selanjutnya adalah wa yambaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya min malin aw riyasatin aw jahatin. Sebaiknya orang yang membaca Quran atau yang mengajarkan Quran tidak menjadikan wadifah tersebut sebagai tawassul atau batu loncatan untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Apa saja tujuan dunia? Harta, jabatan, riasah, pimpinan, dia irtifa al-akron, dianggap paling pintar, atau pujian di hadapan manusia, nahwi dzalik, atau hal lain yang sifatnya itu adalah tujuan-tujuan duniawi. Wala yashinu al-mukri ikra'uhu bitama'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaih sawa'un kana arifku malan aw khidmatan wa in qalla. Dan jangan sampai orang yang mengajar Quran atau mengajar ilmu, apapun itu ilmunya, yang penting ilmu syariat, jangan ada rasa tamak, berharap belas kasihan yang muncul dari orang yang diajarkan, baik belas kasihan itu berupa harta atau pelayanan meskipun sedikit. Kita jadi guru mau mengajar, jangan sampai berharap nanti saya biar dapat imbalan, nanti saya biar dapat layanan dari dia. Itu namanya menggunakan ilmunya untuk kepentingan dunia. Dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Karena kata Allah, man kana yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka Allah akan berikan saat itu. Kamu dapat Al-Quran, mengajarkan ilmu karena pengen dilayani, ya sudah, kamu dilayani di dunia saja. Tapi malahu fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya falyahdhar kullal hadri min qasdihi atakatsur bi kasratil mustaghilin alaih wal mutakhallifin ilaih. Jangan sampai tujuan kita mengajar Al-Quran ayatullah ini supaya memperbanyak orang yang belajar kepada kita, memperbanyak orang yang bolak-balik kepada kita, sowan kepada kita. Jangan sampai. Dan juga wal yahdhar min karahati qira'at ashabihi ala ghairihi. Jangan sampai, takutlah kalian, jangan sampai kalian ada perasaan di hati kalau kamu tidak suka orang yang belajar kepada kamu belajar kepada orang lain. Jadi kalau kita menjadi pengajar Al-Quran, jangan sampai ada perasaan kita nggak suka murid yang kita ajar belajar ke guru lain. Karena siapapun yang mengajarkan Al-Quran, dia tidak mengharap atau tidak berebut ya dengan guru yang lain. Justru dia harus senang karena tugasnya mengajarkan Al-Quran, sudah ada orang yang membantunya
Sehingga ketika ada guru lain ya kita harus dukung murid kita tanpa harus merasa iri atau tidak suka. Soalnya ini kadang musibah yang menjadi cobaan orang-orang pengajar, mu'alim. Mu'alim itu kadang kalau muridnya belajar kemudian pindah ke kiai lain, itu kebanyakan dia akan mesti nggak suka. Nanti dia keberatan. Ini adalah musibah yubtala bihi al-mu'allim. Ujian yang memang ujiannya para pengajar itu begitu. Entah belum pengajar apa saja. Pastinya kalau dinalar kita akan justru senang banyak orang yang membantu tugas kita mengajarkan syariat. Saya kira itu dulu. Semoga ada kesempatan dan waktu kita ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.